Di Boston, seorang Indonesianis bernama Robert Hefner yang terkenal dengan Bob Hefner, dia menemui saya dan Kiai Said Asrori Khatib Am. Secara khusus dia bilang, kecintaan saya terhadap NU tak pernah luntur. Walaupun saya belum muslim, Masya Allah. Belum muslim, tapi cinta sama NU. Karena sing Islam orang cinta NU, berarti kan dia nyesel, Pak. Urip mau sekali di dunia, nek ora NU janjane yo carane Gus Yahya goblok. Lah, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, itu kenapa pentingnya kita belajar langsung ngaji dari para masyayikh? Karena para masyayikh inilah kunci kita memahami agama dengan benar. Kita tahu zaman sekarang sudah banyak berkembang faham-faham yang aneh-aneh. Podo-podo ngaku aswaja ahlus sunnah wal jamaah, tapi ahlus sunnah wal jamaahnya berbeda dengan NU. Hati-hati. Saya katakan mungkin dalam beberapa kesempatan, di luar sana ada orang ngaku aswaja, tapi ziarah kubur dan wali-wali niku haram, Wahabi niku. Di luar sana ada orang mengaku aswaja tapi mengkafirkan orang begitu mudah, bahkan menghalalkan darah orang begitu mudah. Contohnya ISIS. Nah, disinilah pentingnya transmisi ilmu harus lewat sanad guru supaya pemahaman ilmu benar. Nah, di mana kita bisa menyelamatkan ini? Lewat pondok pesantren yang terhubung dengan organisasi Nahdlatul Ulama. Insya Allah selamat, Pak. Karena Nahdlatul Ulama pahamnya terjaga. Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bishri itu ketika menjelaskan aswaja NU ini tidak ngarang. Di atasnya tuh wonten Syekh Mahfud Termas, di atasnya wonten Syekhona Khalil, di atasnya wonten Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani niku sanate, saya jelaskan dalam kitab itu, naik ke atas menuju Imam Syafi'i lewat 2 jalur. Imam Ibnu Hajar lewat niki, Imam Romli lewat niki, Antori kil Iraqiyin lewat niki, Antori kil Khurasaniyin lewat niki, terus sampai Imam Syafi'i. Jelas. Nah, disinilah penting. Itu kenapa saya katakan dalam bait atau nazam yang saya beri nama Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'isun Nahdiyah. Nazam ini berisi tentang nazam Syekh Nawawi, sejarah hidupnya, sekaligus wal Khasa'isin Nahdiyah. Saya sebutkan dalam kitab itu, nazam ini berisi tentang keistimewaan NU. Nopo istimewaan NU? Saya sebutkan di situ. Wa habbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha saniyah tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan aw tatarrufa musahiban takriman aw talattufa murahiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah wal ibratul jawharu wal ma'ani wa laysa bil madhari wal mabani himmatuha siyasatur rafi'ah islahu baldiha walil ma'murah fa in takun lil watani muhibba lidinika takun asyadda hubba. NU itu intinya 4. Pertama, toleransi dan moderat. Kalau bapak-bapak ingin tanya apa bedanya NU sama Wahabi, apa bedanya NU sama ISIS, apa bedanya NU dengan HTI dan lain sebagainya, itu yang kemarin sempat dilarang oleh pemerintah, sudah dilarang maksud saya HTI, dan sekarang sedang rame ini. Pertama, NU itu adalah organisasi yang fikrah pemikirannya selalu toleran dan moderat. Kenapa toleran dan moderat? Karena ulama-ulama NU itu alim-alim. Tadi kata Syed Muhammad,
Ar-rajulu idza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Orang itu kalau alim pasti hatinya luas. Wa qalla inkaruhu 'alan nas, ora gumunan ora kagetan. Ora sithik-sithik haram, sithik-sithik haram. Niku Mbah Arwani niku nate tahun 80-an. Kula niku disanjangi kalih Mbah Nyai. Mbah Arwani niku saking Kudus tahun 80-an teng Jakarta. Naik mobil elep niku. Apa L300. Supire niku tiang pangkalan niku. Bawa Mbah Yai Arwani sambil ndres Quran, supire niku sepanjang jalan nyetele niku dangdut Mbah. Maklum bukan supir Yai, supir mobil nyewa niku. Sepanjang jalan dangdut, dangdute Roma Irama Terajana. Wah, nikmat jantok. Terajana, Terajana. Itu Mbah Arwani nyantai sambil deres. Malah santri ini Mbah Arwani ten Wingking niku marah. Supire sebut aja namanya Edi. Kowe ku yo koplak ngono nggo Mbah Yai kok stelamu dangdut. Ngasih Daryano lumayan Iku Mbah Arwani tidak marah. Wis ora apa-apa. Enak enak. Ora apa-apa wis enak. Sing penting kowe ora ngantuk, ora nabrak. Aji gitu. Coba ini kalau orang yang ngajinya sedikit, pasti haram nih. Dangdut pasti haram, musik haram. Nah niku untungnya ulama-ulama kita karena bacaannya luas, paham. Nah musik itu kan kata Imam Ghazali kan tergantung lah. Dia seperti pisau, punya dua sisi, positif negatif. Oh Ar-Rumi niku riyen nggih bermusik. Kula nggih alhamdulillah ampun ten Turki, ten Konya makame Jalaluddin Ar-Rumi, murid sufi besar Syamsuddin At-Tibrizi, seorang ulama besar sufi yang beliau terkenal dengan Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaidah cinta. Belajar tentang cinta menurut Syamsuddin At-Tibrizi niku tiang urip niku nggih janjane nek modale seneng cinta pada Allah, maka dia akan mencintai semua yang berkaitan dengan Allah termasuk makhluknya, sing aneh-aneh tetap dicintai. Kenapa? Karena mencintai mereka hakikatnya mencintai penciptanya. Masya Allah. Nah niku Ar-Rumi niku musik. Nah NU niki niku toleran, moderat. Lah yang lain tidak, beda pendapat langsung galak, kasar, haram, sesat. NU tidak. Kedua, NU itu cirinya anti kekerasan. Mujaniban ta'nifa nau tatarrufa, musahiban takrima nau talatufa, selalu mengedepankan kesantunan, kelemah lembutan. Maka dalam bait lain saya katakan wahdar minat tasydidi fil khilafi wal khulfu rahmatun takun dha khaufi. Jangan pernah engkau kasar, tasydid, galak kalau ada khilaf, perbedaan pendapat. Wal khulfu rahmatun, karena perbedaan pendapat sesungguhnya membawa rahmat, takun dha khaufi, maka mestinya engkau memiliki rasa takut kepada Allah. Makanya kenapa NU dicintai itu mboten galak niku. Dalam survei Al-Farah, sebuah lembaga survei terbaru, ya, itu survei terbaru mengatakan orang yang mengaku menjadi anggota NU niku sakniki dalam survei terbaru itu adalah berjumlah 39% dari populasi muslim Indonesia. Kalau tiang Indonesia yang muslim ada sekitar 230 juta, berarti hampir 100 juta mengaku menjadi anggota NU. Anggota NU itu merasa anggota. Kula wau Masya Allah temriki yai. Masih kira-kira 1 kilo niku banser kali ibu-ibu muslimat ten pinggir jalan. PBNU kula nangis nih ya Allah. PBNU kaya menteri ya. Ya Allah, itu kan berarti kan mereka mengaku menjadi anggota NU. Masih 1 kilo berdiri dengan bendera PBNU. Nah, berarti survei ini benar. Nah, nanti menurut survei Litbang Kompas yang terbaru itu mengatakan yang mengaku menjadi warga, lain lagi nih. Kalau warga itu asal mengaku NU lah. Termasuk sing ora sembayang barang itu.
Sing poso ya ora poso. Nek takoki kowe Islam ah, Islam. Kowe NU apa Muhammadiyah? Aku NU wae, kiai ini santai-santai soalnya. Ora galak-galak. Lah niku lho. Ya mereka itu kadang-kadang ya belum sembahyang, belum puasa, tapi ngakunya NU. Itu yang mengaku warga NU 60 juta. Maaf, 60% dari populasi muslim. Itu artinya sesungguhnya warga NU, warga ini ya bukan anggota, mungkin sudah berjumlah 120 juta. Maka Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar bukan saja di Indonesia tapi di dunia. Saya baru pulang dari Amerika, Kanada, dan Qatar, mutar setengah bulan. Bertemu dengan banyak komunitas, baik komunitas NU di luar negeri, PCI NU, termasuk diaspora Indonesia, termasuk orang-orang organisasi muslim yang berasal dari Amerika maupun Kanada, termasuk orang-orang non-muslim saya bertemu. Mereka begitu hormat kepada NU. Semakin saya sering turun ke kampung ngaten niki dan sering keliling kemana-mana, semakin saya mencintai NU dan semakin saya tahu NU ini begitu dihormati di dalam dan luar negeri. Di Boston, seorang Indonesianis bernama Robert Hefner yang terkenal dengan Bob Hefner, dia menemui saya dan Kiai Said Asrori Khatib Am. Secara khusus dia bilang, oh kecintaan saya terhadap NU tak pernah luntur. Walaupun saya belum muslim, Masya Allah. Belum muslim, tapi cinta sama NU. Karena sing Islam orang cinta NU, nah, berarti kan dia nyesel Pak. Urip mau sekali di dunia, nek ora NU janjane yo corone Gus Yahya nu goblok. Urip pisan katakan Gus Yahya itu bahasa beliau, bahasa halusnya ya. Orang itu kok hidup sekali di dunia, kok kalau tidak NU itu ya rugi gitu loh. Ini saya katakan kepada Dubes Amerika, namanya Rosan Roslani, Pak Dubes, orang itu ya hidup sekali di dunia, kok tidak NU itu rugi. Ini rugi itu bahasa haluse, nek rodok kasare itu goblok. Masya Allah. Nah ini Nahdlatul Ulama. Pertama, toleran dan moderat, ciri utamanya. Kedua, anti kekerasan, enggak dikit-dikit haram, membunuh orang, tidak. Saya sudah melihat, menemukan orang yang kasar itu, termasuk yang bisa membunuh orang. Ya itu yang ngaku aswaja, tapi ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaahnya Al-Wahabiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya Al-Isisiyah. Kalau kita beda, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ciri ketiga apa? Ciri ketiga NU ini yang menjadi dasar yang membuat NU dicintai dimanapun. NU itu akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Nah, NU itu kalau melihat kearifan lokal tidak kaku, diterima. Itulah tadi yang dalam bait syair saya katakan, murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. NU itu marhaban, murahiban bil adatil muttaridah, dengan adat, dengan kearifan lokal yang berlaku, malam takun li syar'ina mu'aridah, selama kearifan lokal itu dan adat itu tidak jelas-jelas sarahatan bertentangan dengan syariat. Wanek cuman wayangan serapopo, apalagi isinya itu nasihat-nasihat. Selawatan sering saya katakan, lagu Sunda, lagu Jawa, lagu bebas. Wong saya cerita, saya pernah mendengar adzan yang unik kan gitu. Adzan lagu Cina itu kan saya pernah dengar. Kalau ten Cina bapak-bapak, ibu-ibu tahun 2015. Kalau gada rencang tiang Cina Muslim, namanya Dr. Abu Bakar. Piyambai kuliah ten Pakistan. Saya dipertemukan seseorang, diperkenalkan. Kalau ten Cina, jak dolan ten Cina nih. Ternyata di Cina itu ada daerah Islam yang kuat dari suku Hui, di daerah Ningxia. Ini dalan-dalannya tulisannya Arab nih. Jumat niku libur. Nonton Cina Jumat libur, Pak. Sembayang Jumat niku jamaah ten masjid 100.000. Kulo kaget nih. Banyak sekali. Saya tanya teman saya, Dr. Abu Bakar, kam kan yakni
takriban adadul musallin fi hadzal masjid. Ini berapa yang sholat ini jumlahnya? Hawalai mi'atu alf, dibilang sekitar 100.000. Masya Allah, kata saya. Saya dijelaskan ternyata di sana libur. Lah niku pas adzan kula kaget. Adzan niku Mandarin. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya mau ketawa takut kualat. Saya langsung mikir ini Mbah Yai, ini jangan-jangan orang Cina ini kalau baca selawat malam Jumatan burdahan pas asrokol lagunya lagu Jet Li. Begitu bangun lagunya lagu Jet Li, lagu Mandarin. Ya Nabi salam alaik plung plung plung. Ya Rasul salam alaik plung plung plung. Nah, nek sing dudu NU mendengar ini pasti bilang haram, Pak. Nek NU ndak, wong itu kan cuma lagu. Nanti kalau Anda ke India, ke Pakistan, saya sudah dari sana, jangan kaget orang India Pakistan kalau selawatan lagunya kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfatayaji ya uhailal. Lah kok India kabeh dadi ini. Nah kalau NU melihat begini tidak kaget. Oh ini cuma adatnya orang situ ya begitu selawatnya. Adzan itu cuma lagu saja. Yang dilihat wal ibratul jauharu wal ma'ani. Maka Imam Ghazali dan kitab Ihya dan Adabul Akli yang menjelaskan luar biasa dulu saya ngaji. Kanjeng Nabi itu ma'em pakai tangan. Ini memang sunnah adiyahnya beliau pakai tangan. Saya sebut sunnah adiyah karena memang adat tiang Arab di mana Nabi makan pakai tangan. Karena memang terkait dengan jenis makanan yang dimakan. Yang dimakan kurma kali roti. Nah ini nganggo sendok malah ruwet. Nah kurma nganggo sendok ucul terus. Roti disuwen. Kata Imam Ghazali, kalau orang Romawi, orang Persia, dalam kitab Ihya, makan pakai sendok atau pakai garpu atau pakai pisau, ya karena memang itulah kearifan lokal di sana. Anda kalau makan pakai tangan dengan niat mencintai Nabi, bagus. Kalau memang makanannya cocok. Pecel lele cocok tangan nopo sendoknya. Nah, pecel lele cocok tangan ya. Tapi kalau saya tadi maem di dalamnya Kiai Haris Sodako disuguhi soto Semarang, saya tetap pakai sendok, saya tidak akan pakai tangan. Sunnah Rasul tidak. Lah saat ini kiri wonten niku lho. Oh maem bubur kacang hijau niku perkara jare Kanjeng Nabi maem ingkang damel tangan, niku nggih maem bubur kacang hijau tetap pakai tangan. Sunnah Rasul. Iki pasti orang mondok ten Giri Kusumo. Ada mondok kan nggak bakalan begitu. Dia tahu tentang al-ibratul jauhar wal ma'ani. Yang terakhir, ciri NU ini kenapa NU begitu dicintai di Indonesia, Pak dan nggih. Niki wonten Pak Kapolsek nggih, Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, itu karena NU itu komitmen kebangsaannya dan komitmen keagamaannya kuat. Cinta agama dan cinta negara dalam NU itu dalam satu tarikan nafas. Itulah yang saya katakan dalam syair tadi, fa in takun lil watani muhibba lidinika takun asyadda hubba. Anda mau cari organisasi yang begini mencintai negaranya,
seperti NU mencintai negara Indonesia yang setiap acara resmi pakai acara lagu Riyalal Watan, Anda mungkin tidak temui. Tapi karena Nahdlatul Ulama sampai sekarang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih tetap utuh dan jaya insyaallah ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin para rawuh yang dimuliakan Allah, mohon maaf yang banyak kalau saya banyak mengambil waktu panjenengan sami. Terima kasih sekali lagi undangan dari Romo Yai Munif. Atas nama pengurus PBNU kami berterima kasih, ditimbali yainya kami harus datang ke sini. Semoga berkenan atas kehadiran kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.